Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi semangatnya luar biasa, tapi sekarang ini menjawab salam dari saya kurang greget. Padahal justru insya Allah kuncinya di sini. Saya doakan yang menjawab salam pertama diampuni segala dosa dan kesalahannya. Yang kedua dipanjangkan umurnya yang barokah dan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala kesulitannya, dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta selamat dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la ilaha wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-hadi 'anil dhalalati ila khairil huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibihil mustafa wal murtada al-hashimi al-arabi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril islam wa 'amuduhus salam wa dhurwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Li hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatid wal asatid, para hujaz wal hujaz, para pini sepuh, para tokoh, dan baik tokoh agama ataupun tokoh pemuda yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga senantiasa Allah memuliakannya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang juga saya hormati Ketua Umum Ormas Jarum, Bapak Haji Nunung Hidayat Gebek. Baru saja Ormas Jarum melaksanakan miladnya atau ulang tahunnya yang ke-8, dan alhamdulillah dan insya Allah Ormas Jarum pimpinan beliau akan menjadi ormas yang go nasional, dan alhamdulillah sudah beberapa pengurus daerah provinsi dibentuk. dan diantaranya
daripada pengurus Ormas Jarum DPW Provinsi Jawa Barat ini ada di belakang saya. Mohon berdiri. Tentu saja sudah tahu siapa beliau. Dan saya sendiri juga dimohon oleh Ketua Umum untuk duduk sebagai penasehatnya. Semoga paguyuban atau DPP paguyuban sorban ini juga menyusul seperti apa yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh Ormas Jarum. Jarum singkatan daripada Jaringan Relawan untuk Masyarakat. Luar biasa. Sorban silaturahmi orang Banten, sama-sama hebatnya. Luar biasa. Tadi ada ianya luar biasa. Insya Allah sorban luar biasa. Para yang saya banggakan dan saya hormati, Ketua Umum DPP Paguyuban Sorban Bapak Haji Awaman SE. Kita doakan semoga beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur yang barokah, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala kesulitan, kemudian keluarganya, keluarga yang senantiasa berbahagia, selamat dunia akhirat. Begitu juga untuk kita semua. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan salah satu Dewan Persenangan Sehat Al-Mukarram Kiai Haji Mahdi Nawawi MPD. Kita juga doakan beliau semoga dipanjangkan umurnya yang barokah, sehat walafiat, serta semua hal yang baik-baik untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Dewan Penasihat yang lain yang tadi baru saja diserahkan dan dilantik, yang saya banggakan, semoga semuanya senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai seluruh pengurus DPP Paguyuban Sorban yang berkantor pusat di Kabupaten Kerawang ini, juga semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur yang barokah, serta apa yang menjadi keinginan yang baik-baik hingga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa para ibu-ibu yang luar biasa ini, yang semangat, yang tentu saja terus mendorong para bapak-bapaknya, karena kalau tidak didorong oleh ibu-ibu maka bapak-bapaknya pasti akan loyo. Kalau ibu-ibunya cemberut, itu sudah dipastikan bapak-bapaknya cemberut. Tapi saya melihat para ibu-ibu ini bukan hanya semangat, tapi terlihat sangat tulus dan penuh dengan senyuman. Luar biasa, tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Dan yakinilah senyum beliau-beliau ini, semangat beliau-beliau ini pasti akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu
namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa cinta dan bangga saya kepada semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta nikmat yang tak terhingga kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur insyaallah barakah, khususnya nikmat hidayah iman dan Islam, sehingga pada malam hari yang penuh kebahagiaan ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka pertama meningkatkan tali silaturahim kita, dan yang kedua untuk terus bisa kita bereksistensi untuk kemaslahatan dan kebaikan kepada masyarakat dan umat yang ada di negeri tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam senantiasa kita limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, zuriyatnya, dan insyaallah kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan sedikit sambutan saya ini, saya ingin menyampaikan, walaupun tadi sudah disebutkan, nama saya Haji Tubagus Muzakir Hasan Fuad, yang ke-13 dari Kanjeng Sultan, yang ke-34 dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi ada yang bertanya, katanya Sultan yang keberapa? Saya lebih suka dipanggil cucu Sultan saja, sebab kalau berbicara yang keberapa, Sultan Banten berakhir pada abad atau pada tahun 1808 pada zaman Sultan Safiuddin. Kalau merujuk ke situ, artinya yang sekarang adalah yang ke-19, karena beliau adalah yang ke-18. Tapi kemudian setelah itu terakhir Sultan yang dibaiat langsung oleh Turki Utsmani, karena memang seluruh kesultanan, seluruh keadaan Islam itu semuanya berada di bawah daulah Turki Utsmani. Jadi artinya Sultan Banten termasuk di dalamnya berakhir dari daulah Turki Utsmani tersebut tahun 1808. Setelah itu semuanya bentukan Belanda. Jadi jabatannya hanya seorang regen atau bupati, tapi karena masih ada zuriat maka dipanggilnya tetap sultan, tapi tidak punya wilayah atau kekuasaan yang luas seperti sebelumnya, di mana Sultan Banten bukan hanya di wilayah Jawa Barat atau Banten, bahkan sampai ke Lampung, Palembang, Bengkulu dan seterusnya. Jadi itu berakhir pada tahun 1808. Jadi sekali lagi saya lebih suka dipanggil cucu sultan saja, rasanya lebih pas, karena jujur tidaklah tepat saya dhaif ini yang penuh kekurangan ini dipanggil sultan. Memang kalau di United Veritas, International Veritas United Kingdom of Banten Nusantara, saya dipanggil His Majesty King Bungsu. Itu di internasional.
itu ada itu sudah diakui dan diregistrasi di Mahkamah Internasional dan Arbitrasi Internasional. Artinya Banten bukan hanya dikenal dan diakui di Nusantara ini, tapi dikenal dan diakui di dunia, bahkan menjadi salah satu finance planner daripada international system. Jadi oleh karena itu patutlah kita berbangga bahwa kita sebagai orang Banten ternyata bukan hanya dikenal di Nusantara saja, tapi bahkan sampai mancanegara. Saya berpuluh-puluh kali diundang oleh berbagai negara di seluruh dunia dengan diposisikan sebagai Raja Banten, His Majesty itu artinya kalau bahasa Indonesia kan Paduka yang mulia, King Bungsu, Mudakir, dan seterusnya. Ini berbicara panjang lebar kalau ke saya, tapi paling tidak saya menyampaikan. Jadi sekali lagi saya lebih suka dipanggil cucu sultan saja, jangan langsung sultan. Rasanya kembali lagi sangat tidak pantas buat saya, walaupun banyak yang memanggil saya demikian, tapi yang pasti insya Allah saya yang ke-13 karena Kanjeng Sinun Maulana Hasan bin Sultan Ageng Banten Qaddasallahu Sirrahul Aziz itu yang ke-21 dari Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya 21 plus 13 berarti 34. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang DPP Paguyuban Sorban, sesuai dengan namanya silaturahim atau silaturahmi orang Banten, maka tentu kita harus terus meningkatkan tali silaturahim pada sesama kita, khususnya dimanapun kita berada. Kenalkan diri kita kepada semuanya. Dengan demikian maka orang Banten bukan hanya bisa dibanggakan oleh keluarga kita sesama orang Banten, tapi juga insya Allah bisa dikenal dan dibanggakan serta dicintai oleh masyarakat umum. Karena sesungguhnya kalau saya perhatikan dari Sabang sampai Merauke selama ini, karena saya salah satu ketua urusan luar negeri di dalam forum komunikasi kerajaan dan kesultanan Nusantara. Jadi saya ketua urusan luar negeri atau internasional di dalam forum komunikasi kesultanan dan kerajaan Nusantara. Banten itu betul-betul sangat dibanggakan, dihormati, bahkan selalu ketika ada acara-acara seperti begini kita pasti diberi waktu untuk berbicara di forum-forum besar semacam itu. Artinya apa? Bahwa ternyata memang Banten itu sangat dicintai dan dibanggakan oleh seluruh masyarakat di Nusantara ini khususnya. Kemudian sifat orang Banten itu tegas, kuat, tidak loyo, tidak lembek, tapi hatinya lembut. Kanjeng Sultan itu beliau seorang yang tegas, smart, pandai, pintar, gagah, berani sudah pasti. Beliau tidak pernah mengenal kata pantang mundur, tapi hatinya sangatlah lembut.
sehingga jasmani beliau itu sangat ringan sekali, sama ringannya dengan ruh suci beliau, sehingga kemanapun beliau menginginkan melangkah di dunia ini, pada saat itulah beliau berada. Kenapa? Tadi itu hatinya begitu lembut, sepi dari dunia ini, tapi ramai dengan zikir dan berselawat kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantaslah beliau mendapatkan julukan Sahibul Biladil Islam, Qitbil Ghalb, Ghausul A'zam, wali kutub pada saat itu, wali kutub yang sangat luar biasa. Harus diketahui di Nusantara ini hanya ada 11 yang setingkat dengan beliau. Pertama, Wali Songo. Yang kedua, Ibu Pertiwi. 9 tambah 1 berarti 10. Dan yang terakhir 11 adalah Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin Sultan A'zam Banten, Sahibul Biladil Islam, Qaddasallahu sirrahu azim. Banggalah kita semua. Insya Allah kalau kita berbangga dan bahkan mencintai, beliau akan mengabsen nanti kepada kita ketika kita di yaumil akhir, di Rabbun Jalil, di alam mahsyar, untuk bersama-sama meminum air telaga Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi keberadaan kita ini, eksistensi kita ini bukan hanya berbangga di dalam organisasi, tapi intisari di dalam organisasi tersebut adalah kita harus mampu memberikan manfaat yang luas dalam arti yang luas. Di antaranya tadi sudah diwujudkan dengan memberikan santunan kepada anak yatim. Harus diketahui bahwa pemilik 75% dunia ini adalah yatim. Pemilik 75% dunia ini adalah yatim. Artinya kita hafal kontrak. Makanya pantas saja Allah menurunkan firman-Nya, berfirman di dalam surat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Insya Allah kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang justru menjadi pembela agama, dengan diantaranya menyantuni anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Luar biasa. Itu baru sekelumit saja. Oleh karena itu, semoga ke depan santunan ini makin berkembang luas, makin lebar. Dan saya menghimbau terutama kepada saya, juga kepada hadirin semuanya, terutama yang memiliki rezeki yang luas, untuk jangan ragu-ragu mengeluarkan sebagian hartanya bersedekah, terutama kepada anak yatim dan fakir miskin sesuai yang ada di ayat suci Al-Quran tersebut. Jangan khawatir, jangan dikira dengan kita bersedekah itu akan mengurangi harta kita. Memang secara lahir ya saat itu berkurang, saat itu, tapi malaikat rahmat langit dan bumi memohon bermunajat kepada Allah untuk menambahkan rizki kepada orang tersebut menjadi 700 kali lipat. Inginkah kita semua seperti itu? Tentu saja menginginkan. Artinya apa? Berlipat gandanya rizki yang diturunkan oleh Allah yang diberikan kepada ahli sedekah tersebut, bukan hanya berupa mal saja, tapi nanti keselamatan, baik keselamatan dunia ataupun keselamatan akhirat. Tafadhal antum udkhulul jannah awalan, kata malaikat rahmat. Silakan wahai kekasih Allah, masuklah ke surga pada golongan yang pertama. Siapakah mereka? Ahli surga. Karena
Wasilah ahli sedekah berdirinya pesantren, berdirinya masjid, berdirinya tempat-tempat pendidikan, sehingga bahkan para kiai pun juga berada di urutan yang kedua setelah ahli sedekah. Artinya begitu hebat dan mulianya ahli sedekah ini, luar biasa. Maka jangan sungkan-sungkan, jangan pelit apalagi bakhil untuk mengeluarkan sebagian daripada rezeki kita, walaupun hanya tapi sudah pasti akan diperhitungkan oleh Allah. Dan harus diketahui, janganlah kita menjadi umat atau hamba Allah yang rugi. Setiap aktivitas kita apapun itu, mari kita niatkan untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hidup kita manfaat. Dan saya yakin pada malam hari ini yang hadir semuanya ini berada di tempat ini karena bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak mungkin akan hadir. Buat apa hadir lama-lama di sini, kan begitu? Buat apa? Tapi kami mengharapkan rahmat dan ridha Allah. Maka walaupun barangkali dari jauh, dengan mengeluarkan tenaga, meninggalkan keluarga, dan bahkan mengeluarkan harta, menghadiri pelantikan DPP Sorban yang baru dilaksanakan. Insya Allah itu menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah di dalam firman-Nya dengan atas nama waktu. Artinya apa? Bahwa pantas saja Allah bersumpah demi waktu. Karena apapun aktivitas kegiatan kita sudah pasti terkait dengan waktu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Bahkan hidup dan mati kita, bahkan ketika kita untuk melepaskan nafas yang terakhir pun juga berkait dengan waktu. Dilanjutkan bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi jangan sampai di antara waktu-waktu tersebut kita dalam keadaan merugi. Maka niatkanlah setiap langkah kita, pertama ibadah kepada Allah dan bertransaksi dengan Allah. Seperti contoh, ketika kita pagi-pagi berangkat dari rumah untuk bekerja, niatkan bertransaksi dengan Allah, karena tujuan kita adalah untuk mengharapkan mencari rezeki Allah untuk menafkahi keluarga kita dan untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tidak menjadi orang-orang yang merugi, illalladzina amanu, dilanjutkan ayatnya. Kalau kita tidak ingin merugi, kata Allah, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Karena semuanya ini beriman kepada Allah. Salah satu kalimat atau kata yang ada di dalam sorban adalah silaturahmi. Itu perintah agama, bahkan diancam neraka barang siapa orang yang memutuskan tali silaturahmi. Artinya itu sudah sebagian karena rasa iman kita kepada Allah, bahwa silaturahmi ini juga salah satu kunci untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada iman di dalam kita. Luas kalau kita jabarkan tentang iman ini. Lalu kemudian untuk kita tidak menjadi manusia yang rugi, wa amilus sholihah, berbuat amal atau amal kebajikan atau kebaikan. Salah satu contoh sudah dilakukan,
sodako atau menyantuni anak yatim. Itu bagian daripada perbuatan kita atau amal kita yang baik. Itu dua. Itu insya Allah kalau itu dilakukan yang pertama tadi iman, yang kedua berbuat kebajikan, itu sudah bagian untuk kita lepas daripada hamba-hamba Allah yang bermutu. Dan yang ketiga, senantiasa mengingatkan untuk selalu mengingatkan untuk hal-hal yang bersifat kebaikan, sehat menasehati dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan tadi semuanya yang disampaikan oleh para pembicara tadi isinya semua nasihat. Karena sesungguhnya agama Islam itu nasihat. Nasihat apa? Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ini sebetulnya intisari daripada semuanya. Insya Allah dengan kita senantiasa saling sehat menasehati. Tapi jangan lupa tadi disinggung oleh Ketua Umum DPP Paguyuban Sorban, jangan ketika ada saudara kita atau diantara kita memberikan saran lalu tersinggung. Jangan, justru sesungguhnya itu sayang, itu wujud rasa sayang sesama saudara untuk supaya jangan saudaranya ini katakanlah melenceng. Jadi sekali lagi tolong itu, kalau kita menjadi orang Banten jangan tersandung untuk masalah nasihat-nasihat yang bersifat kebaikan. Critical thinking kata orang sononya, critical thinking, jangan alergi kritik, tapi tentu saja kritik yang membangun, bukan kritik yang mendiskreditkan atau destruktif, apalagi yang menghancurkan. Wah, itu wajib kita sikat yang demikian. Orang Banten kan begitu. Kalau mereka jual kita borong kan begitu. Artinya apa? Kita tegas, kita kuat, kita tidak lumpuh, tapi kita tetap lembut menghamah kepada sesama umat. Itu kehebatan orang Banten. Insya Allah ada di jiwa-jiwa kita semuanya. Dan yang keempat adalah saling mengingatkan supaya senantiasa berada dalam kesabaran. Tapi bukan sabar berdiam diri, salah. Kalau sabar berdiam diri, sabar aja sih, di rumah aja. Itu orang frustasi. Putus asa, itu dosa besar itu. Yang dimaksud sabar di sini adalah ada apa? Duit. Itu sabar itu duit. D-nya adalah doa dengan kita berdoa. Doa saja tidak cukup, harus diikuti oleh usaha atau ikhtiar. Usaha pun juga belum cukup kalau tidak diikuti, diyakini oleh iman. Yakin, percaya. Doa, usaha, iman, dan yang terakhir kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tawakal. Itu yang namanya sabar, bukan diam diri menunggu apa yang akan jatuh. Itu frustasi namanya. Frustasi ya, frustasi dosa sangat dilarang oleh agama. Masih mending selesai saja daripada seperti itu, kan begitu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian karena tadi dibacakan oleh kawan kita yang luar biasa, diingatkan bahwa walaupun sudah berlalu, kita baru saja mengingat atau memperingati Isra wal Mi'raj, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya tadi sudah jelas dilantunkan dengan luar biasa. Itu kita diingatkan di sini. Keterkaitan dengan ayat yang tadi itu, hadisnya tadi, Rasul Amril Islam wa amudhus sholat. Karena hasil akhir daripada Isra wal Mi'raj adalah sholat 5 waktu, walaupun bolak balik terus, tapi ujung-ujungnya 5
waktu super salim wasalam, surat perintah sehari semalam, yaitu sholat di bawah. Sebaik-baik pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat. Wa'amudhus sholat, tiangnya adalah sholat. Waktu sanamihil jihadu fi sabilillah, dan tulang punggungnya yang teratas adalah jihad fi sabilillah. Kita harus mampu menafsirkan di zaman sekarang ini tentang jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah kalau dulu pada zaman Kanjeng Rasul, pada zaman aulia, mungkin saat itu memang dibutuhkan satu eksistensi yang bersifat fisik, bahkan senjata. Maka saat itu jihad fisabilillah adalah dengan mengangkat senjata. Sekarang sudah tidak zaman lagi mengangkat senjata. Yang ada harusnya kita bagaimana mampu berjihad fisabilillah dengan mengisi hal-hal yang baik. Apa di antaranya? Dari yang tidak punya rumah menjadi punya rumah, itu dari yang tidak sekolah menjadi sekolah. Maksudnya kalau ada tetangga kita yang betul-betul dhaif, tidak punya rumah misalkan, dengan bergotong royong mari kita bangunkan rumah yang tentunya sesuai dengan kemampuan. Itu jihad. Lalu kemudian kalau ada anak-anak kita yang tidak sekolah, misalnya anak yatim dan sebagainya, mari kita gotong royong bersama-sama untuk menyekolahkan mereka. Supaya apa? Supaya bersekolah, sehingga yang tadinya tidak bisa baca menjadi bisa baca, yang tadinya tidak bisa ngaji bisa menjadi ngaji, yang tadinya tidak makan bisa makan. Itu jihad fisabilillah yang sebenarnya. Dan itu tulang punggung yang teratas, mengisi dari yang negatif positif, dari yang kurang menjadi lebih. Itu sesungguhnya daripada jihad fisabilillah. Isi esensi daripada jihad fisabilillah terkait dengan tadi critical thinking. Jangan alergi dengan segala kritikan-kritikan yang membangun. Kemudian kreativitas. Kita harus mampu berkreasi, berkreativitas. Ya, tentu dengan dikomandani ketua umum nantinya apa nih sorban ini untuk supaya lebih go lagi, apa yang kita bisa berbuat, berkreativitas. Misalkan membangun UMKM atau apa yang bisa meningkatkan hal-hal yang baik untuk masyarakat. Itu kreativitas. Yang ketiganya adalah kolaborasi. Itu C1, C2, C3 collaboration. Artinya dengan kolaborasi tidak mungkin kita bisa bekerja sendiri-sendiri. Makanya adanya paguyuban sesungguhnya ada mengajak kita untuk berkolaborasi. Karena di antara kita sudah barang tentu dan dipastikan ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang punya kemampuan, ada yang tidak punya kemampuan, ada yang lemah, ada yang kuat. Artinya dengan saling mengisi, yang lebih mengisi yang kurang mendoakan. Artinya seperti itu sinergitasnya. Maka insya Allah sorban akan hebat, luar biasa. Yang keempatnya adalah communication, silaturahmi tepat itu dengan kalimat silaturahim. Orang Batu sorban luar biasa ini. Jadi masuk yang keempat itu adalah communication atau silaturahim ini hebat, luar biasa. Dengan silaturahmi insya Allah dosa-dosa kita akan rontok seperti sekarang ini. Dengan bersalaman, dengan saling mendoakan, insya Allah dosa-dosa kita dirontokkan oleh Allah. Karena tadi malaikat rahmat langit dan bumi mendoakan kita untuk diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Itu diantaranya ada 3 sebetulnya. Lalu kemudian yang terakhir, yang terakhir adalah capacity building, penguatan kelembagaan. Kalau kita ingin sorban ini kuat dan kokoh,
Maka jangan pernah kita ingin besar di sorban, tapi besarkan dulu sorban, baru kita ikut bersama-sama kuat dan siapa kita? Takbir, takbir, takbir. Subhanallah. Itu jadi luar biasa ya. Luar biasa ini. Ampura ya, Ampura sebetulnya bukan ahli ceramah. Abadi sebetulnya bukan ahli ceramah, bukan. Ini ingin lagi ngobrol saja. Kalau beliau ini para kiai ini baru, kalau agama dan itulah ya sangat tidak kemampuan. Ini mencoba kan dipaksa oleh beliau ini, tolong katanya bicara. Ya makanya sebisa-bisanya saja yang terlintas di pikiran saja saat ini yang dibicarakan dari spontanitas, tidak melalui dikarang-karang dulu, tidak tekstual sama sekali, tidak apa yang saya lihat dari kalimat sorban itulah yang terjemahkan untuk dibicarakan pada malam hari ini. Barangkali itu saja, mohon maaf karena masih jauh jaraknya dari Karawang ke Banten. Kemarin berangkat jam 10 menuju Cirebon, kemudian nginep ziarah ke Kanjeng Sunan. Ya alhamdulillah keluarga besar di Cirebon memfasilitasi sehingga langsung ke dalam disterilkan terlebih dahulu. Jadi insya Allah nanti sorban juga kalau ingin ziarah ke beliau mudah-mudahan bisa difasilitasi dengan membawa Banten insya Allah. Dan kemudian setelah itu beliau sudah menunggu di depan pintu hotel di mana kamar saya ada di situ. Mosoka dan begitu keluar setelah sholat zuhur ada beliau ini sudah siap-siap mengangkat tasnya, dipindahkan langsung ke mobilnya, sudah nggak bisa lepas lagi. Jadi dicolek ini, tapi saya ikhlas ridho dan memang saya sudah niatkan untuk bisa silaturahim dengan keluarga besar sorban seperti yang pernah sampaikan pada waktu di Rangkas Bitung di posko atau kantor pusat DPP Ormas Jarum tempat beliau. Sampaikan insya Allah pada waktu yang tepat akan silaturahim ke DPP sorban di Karawang. Alhamdulillah Allah telah mengkodratkan kita untuk bertemu bermuajahah. Semoga pertemuan ini bukan hanya sampai saat ini saja, tapi ila yaumil kiamat, dan bersama-sama mendapatkan syafaatul uzma, wasilah syafaat para aulia Allah banyak. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang baik atau kata-kata yang kurang tepat, karena memang inilah kemampuan dalam berbicara. Segala yang salah tentu itu datangnya dari pribadi Abah, dan segala yang baik itu sudah pasti dan dipastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pertama memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sekalian dengan rahmat berupa sehat walafiat, umur panjang yang barokah, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala kesulitan, dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian husnul khotimah pada waktunya, dan selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Sama luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengangkat tangan, menundukkan kepala.
mohon kepada Allah yang Maha Kuasa dengan penuh sabar dan ikhlas, semoga sorban selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah SWT. Semoga sorban selalu bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma bisalawati jabalika qahadika bisur'ati ibadati nafsika wa bi ghayratika limtihaka hurumatika wa himayatika min ahkami ayatika. Nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya Sami' ya Qarib ya Mujibu ya Sari' ya Mutaqiddu ya Shadid ya Muqshi ya Jabbar ya Qahhar ya man la yu'jizu qahru jababirah wa la yu'zumu 'alaiha halakul mutamarridah minal muluki wa laqad sirata ilak ala kadamul kadana fi nahrihi makrabina aidan alaih wa qarata man habalana waqiyan fiha wa man nafsara lana syarakat al-khida'i ij'alhu ya sayyidana musaqan alaiha musalatiha wa sulmaliha mabaqika fa ya alim sad ikfina hamal ida laqhim ar-rada واجعلهم لكل حبيب فداء وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم وأقلل عددهم وجعل الدائرة عليهم وأسر العذاب إليهم وأخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وكل أيديهم واضغط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال وارزقهم وارزق ما سقطهم لعليك انتصارا لبيك ورسلك وأمريك. اللهم تفسر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم تفسر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم تفسر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن أعداءنا ولا تصرفهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن أعداءنا ولا تفوق علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن أعداءنا ولا تصرفهم علينا بذنوبنا. حميم 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 حم الأمر وجاء نصرف علينا للشرور. آمين عين سين قاف حمايتنا من مخلوقنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى ومعطينا أمر الرجاء وفق الأمل. يا هو يا هو يا هو يا من بفضله بفضله نسألك العجل العجل العجل. إلهي إجابة 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 سيدنا نوح في قومه ويمن نصر سيدنا إبراهيم على عبده ويمن رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب. يا من كشف ضر سيدنا أيوب يا من كشف ضر سيدنا أيوب يا من كشف ضر سيدنا أيوب يا من أجاب دعوة سيدنا زكريا يا من قبل تسمع سيدنا يونس بن متى. نسألك بأسرار هذه الدعوة أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا حقك إلا فيك. إذا ضرب الأرحام وابتعدت فقلب شيء من غرض الله يا غرض الله. جدي سير مسرعتنا في حال قلبنا يا غرض الله يا غرض الله. جدي سير مسرعتنا في حال قلبنا يا غرض الله يا غرض الله. جدي سير مسرعتنا في حال قلبنا يا غرض الله. حنت العادون وجاروا ورجوا الله مديرا وكفى به وليا وكفى به بشيرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين.
استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فاصبحوا لا يرى إلى مساكنهم فاصبحوا لا يرى إلى مساكنهم فاصبحوا لا يرى إلى مساكنهم قال ذلك لجزاء القوم المجرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غضاما إنها ساءت مستقرا مقاما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما هذا الدعاء وعليك الإجابة كما قلت وقولك الحق في الآية الكريمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga doa kita dijawab oleh Allah. Semoga sorban go nasional bahkan go internasional. Siapa kita? Luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.